Wah, udah ada tombol. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali di channel gua di Suka. Di video kali ini gua mau ganti oli motor kesayangan. Dimana motor ini emang udah waktunya ganti oli. Meskipun kilometer dari servis sebelumnya itu belum waktunya ganti oli gitu teman-teman. Tapi karena gue lihat olinya udah hitam, hitam banget malahan. Jadi gue mau ganti olinya sekarang. Kali ini kilometer di 2858. Karena baru 800 kilometer kurang lebih teman-teman. Karena terakhir ganti oli itu sekitaran 2000-an lebih dikit. Jadi ya karena olinya udah hitam jadi kita ganti sekalian deh. Oke, jadi sebelum kita servis kita harus siapin dulu apa aja yang diperlukan. Oke. Jadi sebelum kita mulai kita harus baca manual usernya. Nah, di sini teman-teman. Jadi tipe oli yang dipakai itu biasanya dari standarnya si QW SCR sendiri ini adalah APSG atau di atasnya SAE 1050 atau 2050 JASO MA, dan kapasitas olinya itu 1,4 liter, kurang lebih 1,5 teman-teman. Nah, jadi di sini tuh kita tahu teman-teman, kalau motor ini tuh memang seklasik itu, seklasik-klasiknya itu, karena biasanya motor yang pakai oli jenis ini itu adalah motor jadul teman-teman, motor jadul. Jadi kalian tahu lah motor yang ada kisi-kisinya gitu, yang biasanya udah berusia 20 tahun. Jadi mereka itu pakainya 20-50. Karena apa? Karena olinya itu kental banget guys. Nah, oli yang kental itu membantu pelumasan secara menyeluruh dari mesin-mesin tua itu teman-teman. Nah, jadi kan dapat nilai tambahan kan? Oke, let's go. Terus yang kedua, setelah buku manual kita baca, olinya kita tahu yang mana, sekarang kita siapin dulu olinya. Sama seperti itu, gue udah beli juga oli yang sesuai dengan standarnya 2050 dari Shell Advance, 2 buah karena satunya 1 liter, jadi kita perlu 1,5 botol teman-teman. Nah, kemudian nanti gue ceritain kenapa gue pilih ini teman-teman. Dan by the way harganya murah banget, jadi bagi kalian yang motornya elit tapi dompet sulit, kalian bisa pakai ini teman-teman. Terus setelah oli, buku servis dibaca, oli sudah ya kan, sekarang kita siapin toolkitnya ini teman-teman. Jadi toolkit ini membantu banget gue selama gue beli sih teman-teman. Jadi toolkit ini tuh punya banyak ke keunggulan. Jadi dia punya wrench yang ada soketnya gini, bisa masuk ke soket-soket dari ininya. Jadi tinggal krak-krek krok krak-krek krok, dan ini bunyinya tuh satisfying banget teman-teman. Tuh, enak gitu kalau kita berasa montir beneran teman-teman. Jadi dia banyak perlengkapan di sini. Ada mulai dari kunci 4 sampai kunci 14. Ada kunci L juga, ada baut L yang bentuknya gini tapi. Terus kalau kalian butuh yang tempatnya nekuk-nekuk, ini bisa ditekuk-tekuk. Teman mahal kok, sekitaran 60.000 kurang lebih, maybe, gue lupa. Terus udah 3. Sekarang yang terakhir adalah wadah olinya. Ini gue bikin sendiri dari dari tempat oli biasa, dan Shell juga teman-teman. Karena kenapa gue pilih Shell, karena oli Shell itu gampang banget buat dicari keasliannya gitu teman-teman. Jadi kalian cuma butuh 30 detik untuk mengetahui oli ini asli atau enggak dengan cara scan barcode. Jadi di sini kalau kalian ragu oli ini asli atau enggak, mereka udah nyiapin scan barcode. Nanti setelah kalian scan, kalian akan dapat notifikasi bahwa nomor ini sudah kalian
register kalau kalian udah register. Oke. Setelah kita siapin semuanya ya kan, bahan-bahan, alat dan segala macam, kita perlu satu hal lagi. Yang pertama kita harus cek dulu drainnya ada di mana. Ini drain pembuangan of course, terus ini juga ada drain pembuangannya. Jadi kita bakalan buang yang di bagian bawah dulu. Karena apa? Karena udah pagi-pagi, oli pasti mengendap di bawah, jadi pembuangan bakalan lebih lancar. Kita pasin dulu teman-teman. Jadi kalau menurut gua itu nggak perlu dihidupin dulu olinya, karena bagian oli itu udah bakal turun ke bawah semua, jadi nggak perlu kalian naikin lagi ke atas, nggak perlu dipanasin karena ini motor lama, jadi kita bakalan turunin aja langsung. Oke. Kita pakai kunci berapa nih ya, 18. Jadi kita bakalan pakai kunci 18, terus kita buka drainnya di sini. Dan tepat jatuh di bawahnya, kita masukin dulu, terus kita buka ke arah searah jarum jam teman-teman. Nah kayak gini teman-teman. Oh lupa, harus dari hal-hal yang tidak diinginkan lebih baik kalian pakai glove atau sarung tangan gitu teman-teman, yang anti ini supaya olinya itu nggak kemana-mana teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Kita lepas dulu tutupannya, kemudian kita tutupin pakai tisu begini, supaya tujuannya supaya tidak membaret atau mengikis di bagian ini. Kita buka kayak gini, nggak mengikis bagian tutupnya ini teman-teman, supaya tutupnya itu lebih awet. Oke, tutupnya dan cukup kotor teman-teman, ini bahaya, jadi kita sebenarnya harus nutup bagian sini juga karena cipratannya ke sini juga teman-teman. So let's go clean this up. Sensornya no yang bawah ini. Dan gue bakalan kasih lu lihat ini seperti ada kotoran teman-teman. Nah di sini kotorannya hitam-hitam, kita akan coba bersihkan. Gue ambil toolsnya nih, gue kasih tahu ini seperti apa ya, kagak dibersihin kali ya, kayak gini teman-teman, jorok banget. Tuh dia kayak hitam gitu, ini apa ya, ternyata besi teman-teman. Ternyata besi, entah kenapa ada besinya teman-teman. Ternyata ini ada kayak besi-besi gitu teman-teman, entah apa ya. Semoga ini nggak berpengaruh yang gimana-gimana sama performa mesin. Jadi wah ini gue kaget juga sebenarnya. Oke, kita langsung bersihin aja dulu pakai yang ini. Jadi jangan ya, pasti dilihatin teman-teman. Nah, kayak gini sekarang dalamannya udah bersih, kita tinggal sebentar pause dulu karena gue harus do something else. Mohon maaf, ini ada di sini. Nah terus kita tekan, kita putar gini teman-teman. Ya pas, aduh jangan goyang dong. Tapi nggak masuk. Ini harusnya masuk nih, ini harusnya masuk. Enggak juga loh guys.
Ya, masuk. Ini masuk. Ah, kayak gitu. Setelah perjuangan demi perjuangan akhirnya kita bisa menutup dari si drain plug. Oke, sekarang kita putar ke sini. Ya, balikan dari arah jarum jam. Nah, kalau kalian udah tahu jalannya kayak gini, nanti nextnya kita bakalan lebih mudah buat oil change sendiri. Mungkin dari kalian ada yang nanya, bang, nggak ganti filternya bang? Well, nanti gue kasih tahu. Anyway, gue lupa buat beli filter olinya juga, karena katanya oil filternya itu mirip sama punyanya Jupiter MX 150 atau R15. Kita lihat ini pop udah, karena dia ada karet, jadi kita tidak perlu khawatir soal oil leak. Kita lock dulu pinggir-pinggirnya ini ya supaya bersih guys. Macam inilah, sebisanya bersihnya lah, nggak usah bersih banget karena nanti kita bakalan cuci juga motornya. Oke guys, bagian bawah oke. Sekarang kita elak dulu tangan kita guys. Sekarang dari bawah kita pindah ke bagian atas teman-teman. Ya, sekarang saatnya kita bakalan ngisi oli ke lubang ini teman-teman. Oke guys, jadi sekarang kita lihat indikator dari olinya. Sekarang indikator olinya ini udah benar-benar kosong, jadi udah nggak ada oli yang, ya ada sedikit oli yang ada di dalam, tapi kita bakalan isi sampai batas yang kedua ini teman-teman. Jadi kalau di bawah ini min atau low, yang ini itu udah max-nya. Oke, kita bakalan buka botol pertama guys. Kalau botol pertama sih udah pasti bakalan habis ya teman-teman. Dan ini harus kita buka semua ya, karena kita nggak mau kayak tadi kayak ada bekas dari itunya, aluminium foil yang nutupin olinya. So, taruh sini, yes, gini aja. Kemudian kita masukkan oli. Dan supaya nggak keluar-keluar gitu, kita jangan arahin ke pinggiran dari corong ini, kita pastiin di lubang corongnya. Ini ada sesuatu guys, jangan ada kesini karena setetes oli gitu lumayan ya. Oke, by the way ini ada oli mineral, jadi sama kayak halnya zaman dulu sebelum ada oli sintetik, mereka di sini pakai oli mineral. Kita kan nggak perlu khawatir apakah harus full sintetik atau harus oli mineral. Well, menurut gue harus oli full sintetik, karena pada dasarnya oli sintetik itu dibikin dari oli mineral guys, yang natural guys. Kita buka oli kedua, karena kita tadi gantinya oli dari bawah, jadi bakalan perlu banyak oli guys, seperti yang dibilang tadi kurang lebih 1,5. Jangan lupa untuk cek ketinggian dari olinya. Belum pernah teman-teman. Belum. Jadi kita
gue agak melihat satu hal yang kayaknya nggak beres. Harusnya sih olinya ini udah jatuh sini sih, cuman ini nggak ada sama sekali oli yang masuk ke bagian sini teman-teman. Kita bakalan cek, kita goyangin dulu teman-teman. Siapa tahu olinya tidak turun. Kita tutup dulu. Oke, sepertinya cukup teman-teman. Nah, ternyata harus diturunin dulu dan kalian bakalan bisa lihat olinya sampai mana teman-teman. Olinya udah di ambang batas, nah, kan udah di ambang batas yang kedua, jadi olinya cukup pas, nggak kebanyakan dan nggak kekurangan, sesuai dengan anjuran. Nah, kita bakal panas ini. Terus sekarang kita idling, clean up dulu semuanya. Kita sini dulu. Baru bersih. Ini mau kotornya nanti. Oke guys, sekian vlog gua kali ini soal ganti oli sendiri di rumah. Ternyata ganti oli sendiri itu susah-susah gampang. Buat kalian yang bingung mau pakai oli apa, mending ikutin aja deh standar dari buku panduan supaya motor kita bisa lebih awet. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Makasih buat yang udah subscribe. Jangan lupa di like kalau video gue bermanfaat. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan semoga kita beruntung di dunia akhirat. Bye!